Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam, salam sejahtera saya sampaikan kepada kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati kandidat kita yang baik hati, tidak sombong, banyak senyum, Bapak Haji Amiruddin Tamureka. Yang saya hormati calon wakil bupati kita, Bapak Haji Burhanuddin Masulili. Yang saya hormati, yang saya sudah dihormati oleh MC Partai Koalisi Teristimewa, rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Banggai yang tadi sudah disebutkan namanya, dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, tokoh masyarakat, tokoh agama, ibu-ibu yang sempat hadir pada malam hari ini bersama dengan generasi muda Kecamatan Simpang Raya. Wabil khusus rekan-rekan penyelenggara pemilu, ada Panwas, ada TNI Polri yang bersama-sama dengan kita malam hari ini. Izinkanlah saya sebagai bentuk manifestasi kita kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pada malam hari ini tentunya kita bersyukur karena nikmat telah kita dapatkan sehingga kita bisa hadir di lapangan Kecamatan Simpang Raya ini dalam rangka bertatap muka, bersilaturahmi kaitan dengan dukungan kita untuk kemenangan pasangan Bapak Amiruddin Tamureka dan Pak Burhanuddin Masulili. Setuju? Nomor urut Bapak dan Ibu yang saya hormati, kehadiran Partai Golkar, partai pengusung lainnya tidak perlu Bapak Ibu ragukan. Kenapa kami katakan bahwa jangan diragukan? Karena kami sudah melihat, kami sudah merekam apa yang sudah dilakukan oleh kandidat kita selama 3 tahun memimpin Kabupaten Banggai. Sudah banyak yang beliau laksanakan dalam bentuk ketika beliau memimpin membangun Kabupaten Banggai. Satu contoh, sekali lagi saya ingatkan, satu contoh, hanya di zaman beliau anggaran untuk Kecamatan Simpang Raya puluhan bahkan ratusan miliar. 3 tahun beliau menjabat turun di Kecamatan Simpang Raya. Saya mau mereview ingatan kita. Jalan dari Bunta menuju Simpang Raya itu dibangun di tahun 1992. Di zaman beliau melakukan peningkatan jalan yang hari ini kita nikmati dengan anggaran 30 miliar lebih. 6 miliar itu bersumber dari APBD Kabupaten Banggai, dan 30 miliar beliau lakukan lobby-lobby di pemerintah pusat sehingga jalan sepanjang kurang lebih 25 km hari ini kita nikmati dalam kondisi yang baik dan lebar jalannya. Permintaan perbaikan infrastruktur ini sudah dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Simpang Raya sejak beliau belum menjadi Bupati Kabupaten Banggai. Tapi apa dilacur? Tidak pernah terjadi perbaikan tersebut.
Tapi ketika beliau memimpin Kabupaten Banggai, ingatannya langsung kepada masyarakat Simpang Raya dengan memperbaiki jalan ini, dan hari ini kita telah menikmatinya. Betul? Itu dilakukan di tahun 2023 kemarin, di zaman beliau menjabat. Kalau kemudian hari ini beliau mampu lakukan hanya dalam waktu 3 tahun, apakah kita berat hanya untuk membuka kertas suara dan kita mencoblos nomor urut? Kita harus membalas. Tidak berat kita mencoblos nomor 1. Yang berat ketika keinginan rakyat Simpang Raya diperjuangkan oleh beliau, baik melalui anggaran pendapatan belanja daerah maupun anggaran pendapatan belanja negara yang beliau lobby di Jakarta. Itu lebih berat. Maka nikmat yang kita sudah terima hanya satu. Berikan kesempatan lagi beliau untuk menjabat 5 tahun ke depan di Kabupaten Banggai, agar cita-cita kita, agar harapan masyarakat Simpang Raya yang belum terpenuhi dalam kurun waktu beliau menjabat 3 tahun akan terpenuhi ketika beliau diberikan mandat kesempatan oleh rakyat Simpang Raya 5 tahun ke depan. Setuju? Baik Bapak dan Ibu. Selanjutnya dari sisi infrastruktur, jalan usaha tani juga beliau lakukan. Beliau berikan kepada rakyat yang membutuhkan. Jalan kantong produksi beliau lakukan. Kalau kemudian ada yang datang baru sebatas janji, maka yang namanya Bapak Amiruddin Tamureka, Bapak Burhanuddin Masulili sudah melakukannya. Betul? Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemudian di tempat ini seperti yang disampaikan oleh Pak Ustadz, saya dengan Pak Kandidat tahun 2020 pernah menyampaikan, jika Pak Bupati pada tahun 2020 mencalonkan dan terpilih, maka ketakutan masyarakat atas tidak adanya BPJS akan dilakukan intervensi oleh beliau berdua. Dan hari ini yang dinamakan masyarakat di wilayah Simpang Raya dan seluruh Kabupaten Banggai sudah tercover dalam BPJS. Ketika sakit tidak lagi membayar, baik di Pustu, di Polindes, di rumah sakit, bahkan di puskesmas tidak ada pembayaran. Betul? Itu dilakukan di zaman pemerintahan beliau. Hari ini masyarakat tidak takut lagi. Tetapi kemudian pernah dengar ada kandidat yang lain ketika dalam debat mengatakan bahwa masyarakat Kabupaten Banggai tolong jangan sakit-sakit. Betul? Jangan sakit masyarakat. Betul? Karena kita mau irit ini anggaran. Kalau kemudian itu pikiran dari kandidat, maka yakin ketika mereka memimpin BPJS akan nonaktif lagi. Betul? Kalau konstitusi undang-undang kita mengatakan bahwa menjamin kesehatan rakyat itu tidak dilakukan oleh kandidat, maka kita rakyat yang akan merugi. Hari ini Bapak Amiruddin Tamureka sudah menanggung kurang lebih 138.000 rakyat Kabupaten Banggai ketika sakit tidak lagi membayar, baik di Pustu, puskesmas, dan rumah sakit. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada satu lagi. Yang ketiga, bahwa hari ini anak-anak kita yang telah kita kuliahkan, yang telah kita sekolahkan di universitas, ketika lulus lapangan kerja terbuka. Jumlah P3K
yang terangkat sampai dengan saya berdiri di hadapan Bapak dan Ibu itu sudah berjumlah 2.613. Hari ini beliau berdua memberikan ruang lagi untuk mengangkat tambahan P3K dan PNS sebesar 1.650. Itu semua karena kecintaan beliau kepada rakyat untuk membuka lapangan kerja kepada bapak dan ibu yang memiliki anak ketika lulus sebagai mahasiswa. Kalau kemudian nikmat ini sudah dilakukan oleh beliau berdua, nikmat apalah yang harus kita ingkari? Nikmat apa yang harus kita ingkari? Oleh karenanya, mari Irwanto Kula mengajak kepada kita semua, rakyat Simpang Raya, berikan kesempatan kembali kepada yang namanya Bapak Amiruddin Tamureka, Bapak Burhanuddin Masulili untuk memimpin Kabupaten Banggai 5 tahun ke depan. Setuju? Setuju? Suara lantang dari Bapak dan Ibu selain kita saksikan, juga insya Allah dicatat oleh Yang Maha Kuasa sebagai bentuk komitmen kita masyarakat Simpang Raya ketika beliau memberikan amanah kepada kita semua. Kalau malam hari ini kita sudah bersepakat, maka yakin di tanggal 27 November 2024 ini, ketika sang surya terbenam di ufuk barat, maka yakin pemimpin Kabupaten Banggai masih dipegang oleh Amiruddin Tamureka dan Pak Burhanuddin Masulili. Setuju? Siapa kita? ATPN. Baik Bapak dan Ibu, inilah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Wanto sudah memberikan orasi politik yang